Saya berani. Kenapa diam, Bang? Ibu berangkat tadi pagi. Soalnya kan saya belum pernah nyobain kawin. Bos, lu banyak ngomong. Tapi kan saya jadi kagak bisa pegang-pegang pacar saya. Gak apa-apa kok. Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Yap, semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala usahanya dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, di video kali ini Jojo Entertainment kembali lagi nih kawan untuk mengulas atau membahas tentang perjalanan awal karir, debut karyanya dari seorang aktor Indonesia termasuk legendaris. Beliau juga termasuk seorang komedian juga seniman asal Betawi nih kawan. Siapa dia? Dia adalah Mandra. Yes, Mandra namanya sangat populer kala ia memerankan dalam film serial televisi yakni si Dul Anak Sekolahan bersama Rano Karno nih kawan. Namanya cukup booming kala itu dan hingga saat ini masih digandrungi oleh kalangan masyarakat Indonesia. Karena film ini termasuk film yang mengusung tentang gender kesehari-harian hidup masyarakat bawah di Indonesia. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, yuk kita ulas tentang awal karir dari beliau. Cak. Ya paling juga dia tinggal di rumah Haji Somad atau rumah Babeliong. Komedian yang bernama lengkap Mandra Naih lahir pada 2 Mei 1963 di Cibubur, DKI Jakarta, Indonesia. Untuk nama lainnya yakni Mandra Yusuf Sulaiman. Untuk profesi atau pekerjaannya yakni seorang pemeran, aktor atau pelawak dan juga komedian, termasuk seorang penyanyi dan juga seniman asal Betawi nih kawan. Untuk tahun aktif beliau yakni mengawali karirnya pada tahun 1982 hingga saat ini. Untuk istrinya yang bernama Mila Juwita Sari yang menikah pada tahun 1997. Beliau dikaruniai 4 orang anak yakni diantaranya 1 anak angkat. Dan untuk keluarga yakni saudara-saudara kandungnya diantaranya adalah almarhum Om Maswati sebagai adik kandung dan juga Mastur sebagai adik kandung dan juga Cang Rusli yaitu keponakan. Ya, Mandra atau tepatnya Mandra Naib atau Bang Haji Mandra yang lebih kita kenal saat ini beliau mengawali karirnya melalui lawakannya di Topeng Betawi ini. Diawali sejak beliau usia remaja 18 hingga 19 tahunan, beliau sudah berkecimpung di dunia seni peran di Topeng Betawi. Ia bergabung dengan Topeng Betawi Setia Warga yang dipimpin oleh omnya nih, yakni siapa dia? Haji Bokir. Namanya melejit setelah ia berperan dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan nih kawan. Kakak dari komedian Om Maswati dan Mastur ini pun mendirikan sebuah rumah produksi yang bernama Viandra Production. Pada tahun 2004 kontroversi pun di antara Mandra dengan rumah productionnya ini terjadi nih kawan. Rumah produksi milik Mandra yakni Viandra Production digugat oleh Fitriani, seorang pengusaha catering kala itu. Gugatan pun didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur nih kawan. Perkara ini pun berawal dari tawaran kerjasama manajemen Viandra Production kepada Fitriani untuk menyediakan catering selama produksi sinetron yang berjudul Zoro Jantuk Betawi yang dibintangi oleh Mandra sendiri. Jadi mulanya Fitriani pun ragu nih kawan, sebab Viandra meminta Fitriani memasak di lokasi syuting di kawasan Gunung Kapur, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Fitriani pun baru menerima tawaran setelah manajemen Viandra beberapa kali meyakinkannya nih dan Fitriani pun meneken surat perintah kerja atau SPK
Masalah pun timbul ketika Viandra tiba-tiba memutuskan kerjasama secara sepihak saat produksi sinetron memasuki episode ke-13 secara tiba-tiba. Dan itu pun tanpa surat pembatalan apapun nih kawan. Sebelum melapor ke pengadilan negeri, Fitriani sempat berusaha menghubungi Mandra nih kawan. Upaya Fitriani pun tidak mudah. Bahkan ia sampai menemui adiknya Mandra yaitu Mas Tur untuk mendapat kontak dengan Mandra agar dapat dihubungi. Setelah sekian lama, akhirnya manajemen Viandra mengajak berdamai. Sebagai kompensasi, Viandra menawarkan 3 juta rupiah kala itu kawan. Tawaran pun ditolak. Kemudian Viandra menaikkan penawaran hingga 5 juta rupiah. Fitriani kembali menampik karena kerugian yang diderita tak sebanding dengan penawaran Viandra nih kawan di kala itu ya. Jadi untuk Mandra sangat dimaklumi karena beliau tidak memahami betul permasalahannya. Jadi dimaklumin saja ya kawan. Dikutip dari laman wikipedia.com, Mandra tidak menangani masalah catering nih kawan. Meski demikian, Mandra menyatakan tak akan lari dari tanggung jawab. Ia akan berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Yaps, namun demikian, karena Fitriani sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan nih kawan, Mandra pun tetap harus menghadapinya lewat jalur hukum. Joni Irawan, kuasa hukum Mandra, mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan ya. Jadi apalagi menurut Joni, SPK yang disepakati Viandra secara hukum memang bisa diputuskan secara sepihak. SPK itu bisa sepihak, tugas pengacara dari Mandra tersebut. Perusahaan Mandra memberikan pekerjaan, kalau sudah tidak sesuai ya boleh putus, tugas dari seorang pengacara Mandra kala itu. Dan kemudian pada tahun 2015, Mandra tersandung kasus korupsi penggelembungan harga tiket paket program siar dari PT Viandra Production untuk disiarkan di TVRI pada tahun 2015 silam. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lantas menjatuhkan vonis atau 1 tahun penjara dan atau denda sebesar 50 juta rupiah untuk subsidiar 2 bulan kurungan. Dan waktu pun berjalan dengan cepat nih kawan. Akhirnya Mandra dapat menyelesaikan masalah tersebut hingga saat ini. Jadi siapa di antara kalian untuk penggemar komedian yang satu ini, tentunya sosok Mandra ini sangat menghibur sekali pada era tahun 1990-an hingga saat ini nih kawan. Jadi komedian Mandra ini banyak sekali ya untuk seni peran yang dia perankan di beberapa film layar lebar era 90-an ya kawan-kawan. Jadi kala itu beliau wow sangat lugu sekali kelihatannya. Jadi patut kita apresiasi untuk perjuangan dari seniman Betawi yang satu ini. Dan di sini juga Jojo Entertainment akan menampilkan beberapa cuplikan-cuplikan yang diperankan oleh Mandra ya di film-film layar lebarnya kala itu. Dan juga nanti akan disuguhkan beberapa catatan list dari filmografi sang komedian tersebut. Kayak gimana? Yuk kita simak video selanjutnya. Biar kencak yang bawa. Terima kasih. Iya kak. Ada apa, Din? Waduh gawat. Company Den. Pesantren kita diobrak-abrik sama company Den. Kau temani Rahayu. Aku akan duluan di sana. Aduh, ayah bagaimana, Din? Gak tahu. Orang saya langsung kemari. Udah, mendingan kita cepat balik. Ampun, tolong Belanda. Tolong, saya company. Ampun. Siapa kamu? Hah? Saya company. Belanda, ampun. Godin? Kamu Godin? Kok nggak pakai celana? Hilang. Ada yang ngambil. Hah? Siapa yang ambil? Mungkin ada perempuan yang demen sama saya. Kalau begitu kita kembali ke pesantren sekarang. Biarin dah, Ninjaka duluan. Ayo. Soalnya kan ini, ntar kalau ada perempuan yang lihat, kan bisa berabe.
Yap, Mandra memulai awal debut karyanya pertama di dunia perfilman layar lebar, yakni mengawali karya debutnya pada tahun 1983 lewat film yang berjudul Cinta Anissa. Dan kemudian pada tahun 1985 ada yang masih di bawah umur. Dan pada tahun 1989 ada Musnahkan Ilmu Santet. Kemudian di tahun yang sama juga ada Buronan Gembong Wulung yang berperan sebagai Dayun. Dilanjut pada tahun ini juga ada Pembalasan Si Mata Elang dan juga Jago-Jago Bayaran dalam film Si Gobang yang kedua. Dan pada tahun 1990 ada film Jangan Bilang Siapa-Siapa. Kemudian di tahun ini juga ada Si Jalu, yakni yang berepisode 2 Pendekar Putih sebagai Mamat. Dan kemudian di tahun ini pula ada Si Gondrong lawan Bek Marjuk bersama Jus Rudi ya. Dan pada tahun ini juga ada Baron Macan Terminal. Kemudian Mustika Pemikat dilanjut dengan Jaka Sembung dan Dewi Samudra bersama Berry Prima. Dan pada tahun 1991 ada Selir Adipati Gendra Sakti. Kemudian tahun ini juga ada Olga dan Sepatu Roda sebagai Somat. Di tahun 1992 ada Asmara. Kemudian di tahun 1994 ada Selir Durgaratih yang ketiga yang berperan sebagai Gober. Dan pada tahun 1996 ada Amrin Membolos yang berperan sebagai ayah Amrin. Dan beliau pun tidak lepas dari serial televisi ya. Di serial televisi ini namanya sangat booming kala ia bergabung dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan, yakni pada tahun 1994 hingga tahun 2003, yang perannya sendiri memakai nama aslinya yaitu Mandra di musim yang ke-6. Sementara pada tahun 1996 ada Sarana Angkutan Rakyat. Dan pada tahun 2000 ada Mandra Gate, itu hingga 2001, yang berperan sebagai Mandra atau Otong. Dilanjut pada tahun 2001 hingga 2002 ada Tarsan Betawi nih kawan. Ia berperan sebagai Tarsan hingga 2 musim. Kemudian pada tahun yang sama juga di 2002 ada Jadi Pocong ya, yang berperan sebagai Bang Husen. Kemudian di tahun yang sama juga ada Mandra Gue Sayang yang berperan sebagai Mandra. Dan di tahun ini juga di 2002 ada Babe, yakni Batak Betawi yang beradu akting bersama Agus Kuncoro Adi dari tahun 2002 hingga 2003. Dan di 2003 sendiri ada Juleha, kemudian Gedong Kosong dan juga Unjuk Gigi. Dilanjut di 2003 hingga 2005 ada Zoro Jantuk Betawi. Kemudian diseling dengan Jenggo Betawi pada tahun 2004. Kiprahnya kembali di tahun 2012 yakni Kabayan Anak Betawi. Dan di tahun 2011 ada Baik-Baik Sayang sebagai pengamen. Dan pada tahun 2018 hingga 2020 nih Wan, nah ada Dunia Terbalik sebagai Sabeni. Kemudian di tahun 2020 ada Amanah Wali yang keempat sebagai Aden. Dan di tahun 2022 hingga 2023 ada Sidul The Series. Sementara itu di tahun 2017 nih kawan ada Generasi Kocak tahun 90-an versus Komika sebagai sopir taksi. Dan di 2018 ada Sidul The Movie ya, kembali di film layar lebarnya. Hingga 2019 kembali Sidul The Movie yang kedua, yakni yang berperan sebagai Mandra sendiri. Dan di tahun 2019 pun kembali Sidul The Movie 2 nih kawan. Dan juga Warkop DKI Reborn yang ketiga yang berperan sebagai Karman. Dan di tahun 2020 ada Akhir Kisah Cinta Sidul sebagai Mandra. Kemudian ada Warkop DKI Reborn yang keempat sebagai Karman. Dan kembali dia eksis di film layar lebarnya ya, yang mengangkat cerita tema Pocong Mumun yang berperan sebagai Bang Husen.
Dan tidak lupa juga mungkin generasi 90-an, anak-anak lahiran 80 hingga 90-an pasti mengenal sosok Bang Mandra ini ya. Beliau sempat mengisi di video klip, beberapa video klip anak-anak kala itu, yakni single. Di antaranya adalah Semua Oke bersama trio Kwek Kwek pada tahun 1993. Kemudian ada Lupa Diri bersama Rano Karno pada tahun 1994, dan juga ada Nasib nih bersama Rano Karno juga di tahun yang sama. Kemudian ada Mobil Antik bersama Poppy pada tahun 1996, dan ada Kelap Kelip nih bersama Poppy pada tahun 1997. Kala itu dia menjadi seorang peran di video klip anak-anak nih kawan. Dan juga dia merilis single Gubernur pada tahun 2002. Kemudian ada Ku Kejar Cintamu di 2009 dan Mengejar Cinta bersama Rina Nose pada tahun 2010. Yaps, demikian video gua saat ini ya, dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Semoga kalian dan kita semua akan selalu dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya disehatkan selalu. Sampai ketemu lagi. Bye bye.